Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmi, NIM 20512031, akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Customer Relationship Management pada Kantor Pos Indonesia Cabang Payakumbuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari slide 1 saya berisi tentang cover, slide kedua yaitu kata pengantar, slide ketiga yaitu daftar isi yang berisikan tentang kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, metode magang, dan sistematika penulisan. Selanjutnya itu pada bab 2 pembahasan berisikan tentang konsep jasa, manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang terdiri dari pengertian CRM, fungsi CRM, komponen CRM, manfaat CRM, tujuan CRM, dan fase-fase dalam CRM. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selanjutnya itu pada bab 1 pendahuluan berisikan yang pertama latar belakang. Pada paragraf 1 berisikan tentang perkembangan perusahaan jasa. Pada paragraf kedua yaitu munculnya COVID-19. Yang ketiga yaitu pada paragraf ketiga dibutuhkannya jasa di saat pandemi, new normal, dan endemi. Pada paragraf keempat berisikan pengertian CRM. Pada paragraf kelima membuat strategi dan menerapkan pada pos Indonesia cabang Payakumbuh, yang yaitu pada paragraf ke-6 data tentang penurunan usaha semenjak COVID dan dibutuhkannya digital marketing. Pada paragraf ke-7 yaitu peningkatan layanan pos dapat menjaga loyalitas pelanggan sehingga pelanggan mampu loyal kepada perusahaan kita. Selanjutnya pada paragraf ke-8 berdasarkan uraian saya mengangkat judul penerapan CRM pada kantor pos Indonesia cabang Payakumbuh. Selanjutnya berisi tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan Customer Relationship Management yang dilakukan kantor pos Indonesia cabang Payakumbuh. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan magang. Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui penerapan Customer Relationship dari kantor pos Indonesia cabang Payakumbuh. Selanjutnya yaitu ada metode magang. Metode magang yang dilakukan dengan metode observasi selama 40 hari kerja di Pos Indonesia Cabang Payakumbuh. Metode observasi dengan cara pengambilan informasi dengan wawancara manajer bagian umum dan mencatat terkait data kegiatan layanan jasa di kantor pos Payakumbuh agar penulis mendapatkan informasi yang akurat. Yang kelima yaitu sistematika penulisannya berisi tentang bab 1 pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, metode magang, dan sistematika penulisan. Yang kedua yaitu bab 2 landasan teori. Bab 2 landasan teori ini berisi tentang konsep dan teori pada tugas penelitian. Pada bab ini setiap variabel dijelaskan dalam bentuk sudut pandang konseptual. Konsep teori yang meliputi strategi pemasaran, pemasaran jasa, dan digital marketing. Yang ketiga yaitu bab 3 gambaran umum perusahaan. Menjelaskan tentang tempat magang. Pada bagian awal bab ini menjelaskan profil perusahaan kantor pos Indonesia dan visi misi perusahaan. Yang keempat yaitu pembahasan. Pada bab 4 membahas tentang aktivitas layanan jasa yang dilakukan oleh Pos Indonesia cabang Payakumbuh melalui metode penelitian yang dilakukan. Uraian tersebut harus dilakukan sesuai fakta yang sesuai di lapangan. Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Bab 5 penutup ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari kegiatan observasi. Pada bagian ini, saran diberikan kepada Pos Indonesia Cabang Payakumbuh sehingga bisa memberikan manfaat bagi kepentingan pihak perusahaan. Pada bab 2 berisikan landasan teori. Yang pertama yaitu konsep jasa. Berisikan tentang pengertian jasa menurut Kotler dan Keller dalam Ratnasari pada halaman 3 2016. Penawaran yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, jasa tidak memberikan kepemilikan, produk layanan mungkin atau mungkin tidak terkait dengan bentuk fisik. Selanjutnya itu karakteristik yang membedakan barang dan jasa menurut Kotler dan Keller pada tahun 2017. Yang pertama itu tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan tidak tahan lama. Kemudian
manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Pengertiannya dijelaskan oleh Kotler dan Kettler dalam Iriandini dan kawan-kawan pada tahun 2015 halaman kedua, yaitu mengelola kabar yang rinci mengenai pelanggan, perorangan, dan seluruh titik kontak pelanggan secara akurat dengan tujuan agar bisa memaksimalkan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu dari Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi. Selanjutnya yaitu fungsi CRM menurut Barnes Janis G pada tahun 2003, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pelanggan, mengusung falsafah customer oriented, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, dan seterusnya. Ada menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi tentang layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu komponen Customer Relationship Management. Berasal dari Kincait dalam Setiadi 2019. CRM terbagi dalam ketiga komponen yaitu people, proses yang terdiri dari identifikasi, diferensiasi, interaksi, personalisasi, dan teknologi yang ketiga. Selanjutnya itu manfaat CRM menurut Tunggal pada tahun 2000 pada halaman buku 10 dalam Chandra Dewi 2015. Yaitu mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, peningkatan pendapatan aplikasi dari CRM. Selanjutnya ada tujuan CRM menurut Kalakota Robinson pada tahun 2001, yaitu mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada agar dapat lebih meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya itu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan. Selanjutnya ada tujuan dari menurut Smith dan Zuk pada tahun 2019 halaman 63 dalam Setiadi 2019. Tujuan CRM yaitu menciptakan nilai baru dan kesetiaan, memperkuat merek, dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada fase-fase dalam CRM menurut Kalakota Raffi, Mercia, dan Robinson dalam Siswono tahun 2005. Yang pertama yaitu H-Square mendapatkan pelanggan baru, NHC meningkatkan nilai pelanggan, yang terakhir yaitu retain, mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu saya juga mencantumkan daftar pustaka sebagai pembantu saya dalam pembuatan tugas akhir ini. Ini saya dapatkan dari jurnal, serta buku-buku, serta panduan dari tugas akhir kakak tingkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.